Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam channel ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai setiap langkah kita. Jangan lupa, mari sama-sama kita awali perjumpaan kali ini dengan mengucapkan solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang insya Allah penuh hikmah dan manfaat, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dakwah menarik dan penuh keberkahan berikutnya. Sahabat beriman, di antara surah yang paling sering kita baca, bahkan setiap hari tanpa henti, adalah surah Al-Fatihah. Surah yang begitu agung ini bukan hanya sekedar bacaan dalam sholat, tetapi juga merupakan kunci dari segala doa, pintu pembuka keberkahan, dan sumber keajaiban hidup yang luar biasa. Allah menurunkan surah ini sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya, bahkan menjadikannya sebagai rukun dalam setiap rakaat sholat. Tanpa Al-Fatihah, tidak sah sholat seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita ketahui, surah Al-Fatihah bukan hanya sekedar bacaan wajib dalam sholat. Ia adalah induk dari seluruh doa, ringkasan dari isi Al-Quran, dan pembuka segala kebaikan. Karena itulah, para ulama menyebutnya sebagai Ummul Kitab, ibu dari segala ayat. Setiap hurufnya mengandung cahaya, dan setiap lafaznya membawa keberkahan yang luar biasa. Salah satu keajaiban besar dari surah Al-Fatihah dapat dirasakan ketika seseorang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh selama 3 malam berturut-turut. Waktu terbaik untuk mengamalkan surah ini adalah pada sepertiga akhir malam, sekitar jam 3 pagi, di mana keheningan malam menyelimuti bumi dan rahmat Allah turun ke langit dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis ini mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk bermunajat adalah saat orang lain sedang tertidur lelap. Di saat itulah hati yang bersih akan mudah tersambung dengan Sang Pencipta. Caranya sangat sederhana, namun harus dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan dan keyakinan. Setelah berwudu dan menenangkan diri, dirikanlah sholat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, lanjutkan dengan surah Al-Kafirun. Lalu pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas. Setelah itu, duduklah dengan tenang, ucapkan salam, dan kemudian bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 49 kali. Setiap kali menyelesaikan 7 bacaan, berhentilah sejenak untuk berdoa. Mintalah apapun yang menjadi kebutuhanmu dengan bahasa yang kau pahami, entah bahasa Indonesia, Jawa, atau bahasa daerahmu sendiri. Sebab doa ini bukan lagi bagian dari sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila amalan 3 malam pertama dilakukan dengan penuh keyakinan, maka amalan berikutnya akan membuka rahasia yang lebih dalam lagi. Para ulama dan ahli hikmah menyebutnya sebagai amalan 7 malam berturut-turut, yaitu ibadah dan zikir yang dilakukan secara istiqomah selama 7 malam penuh, tanpa terputus, dengan melibatkan surah Al-Fatihah sebagai bacaan utama yang dipadukan dengan sholawat dan ayat kursi.
Waktu pelaksanaannya dimulai pada malam Jumat atau malam Sabtu jika dihitung dari hari Islam, sebab pada malam tersebut terdapat limpahan keberkahan dan turunnya rahmat yang melimpah. Setelah membersihkan diri dengan wudhu, niatkan dalam hati untuk beribadah karena Allah semata. Mulailah dengan melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, kemudian lanjutkan dengan sholat tahajud 2 rakaat, dan tutuplah dengan sholat witir 3 rakaat. Totalnya ada 7 rakaat, sesuai dengan jumlah malam yang akan kita jalani. Pada setiap rakaat, setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah ayat kursi sekali. Maka jumlah keseluruhan ayat kursi yang dibaca dalam sholat tersebut adalah 7 kali, sama dengan jumlah malamnya. Setelah selesai sholat witir dan mengucapkan salam, jangan terburu-buru bangkit. Duduklah sejenak, tundukkan hati, dan lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali lagi, dan setelah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali dengan penuh kecintaan. Ketika bacaan solawat telah selesai, sujudlah dengan khusyuk, lalu bacalah surah Al-Fatihah 1 kali lagi. Saat sampai pada ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, sebutkanlah apapun permohonan dan hajat yang ada di dalam hatimu. Mintalah kepada Allah dengan kerendahan hati, karena pada saat itu doa-doa sedang diangkat ke langit, dan pintu langit terbuka luas untuk hamba-hamba yang tulus. Apabila diamalkan secara istiqamah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar rahasia dan keajaiban yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ia bukan sekadar bacaan di setiap rakaat sholat, melainkan doa pembuka seluruh keberkahan hidup. Surah yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sumber ketenangan bagi hati yang gelisah, penyembuh bagi jiwa yang gundah, dan pengingat bagi hati yang mulai lalai dari Tuhannya. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, setiap ayatnya seolah berbicara kepada kita. Saat kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seharusnya hati kita bersyukur atas segala nikmat yang masih Allah anugerahkan. Ketika lidah melafadzkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka saat itulah kita menegaskan janji kepada Allah bahwa hanya kepadanya kita berserah diri, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dan ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, kita sedang memohon agar Allah terus membimbing langkah kita menuju jalan yang lurus, jalan yang penuh cahaya dan keselamatan dunia akhirat. Sahabat beriman, semua amalan yang telah kita bahas, baik yang 3 malam maupun 7 malam berturut-turut, tidak akan berarti apa-apa tanpa hadirnya keikhlasan di dalam hati. Bukan jumlah rakaat atau banyaknya bacaan yang membuat doa kita terkabul, melainkan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Mengabulkan. Karena itu, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Bahkan ketika belum melihat hasilnya, percayalah bahwa Allah telah menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkan permintaanmu. Jika engkau sedang berada dalam kesulitan hidup, banyak hutang, merasa kehilangan arah, atau tengah diuji dengan sakit dan kesedihan, bacalah surah Al-Fatihah dengan hati yang pasrah. Mintalah kepada Allah agar Dia menenangkan jiwamu, melapangkan rezekimu, dan menunjukkan jalan ke